calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dini Nurani Rahmawati dari SMA Muslimin Cililin. Saya Eka Fitrianisi dari SMA Murid Boris Lembang. Saya Dulhamin Arif dari SMA Negeri 2 Lembang. Saya Iim Rohim dari SLB Ngamprah Raya Kabupaten Bandung Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Iya, Bu Eka gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bu Eka dengar-dengar hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak, saya mau coaching. Coachingnya siapa ya? Siswa saya Pak. Oh iya. Sebelum Ibu Eka melakukan coaching, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh? Oke, sebelum Ibu melakukan coaching, kiranya apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaian? Sudah Pak, sudah saya siapkan. Ya. Oke, boleh saya bacakan Pak? Boleh. Jadi dalam proses coaching saat ini saya itu menggunakan rubrik penilaian yang menggunakan alur Tirta. Nah, di alur Tirta tersebut di mana saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya kan, dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Jadi, kemudian ya saya akan melihat respon jawaban dari coaching. Ya, gitu ya, dengan pertanyaan yang sudah saya sebagai coach itu sampaikan. Nah, coaching ini juga dilakukan dengan menganut prinsip coaching, yaitu apa? Kemitraan, terus kemudian proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Kira-kira gitu. Nah, dari 3 proses tadi itu kira-kira yang spesifik nih, kira-kira apa yang mau dikembangkan oleh Bu Eka selaku coachnya? Oke. Sebenarnya ada 3 ya. Pertama, coach itu dia harus hadir di percakapan itu antara coach dengan coach itu dengan kesadaran penuh, ya. Kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu memancing coach dengan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, tapi di sini saya lebih meningkatkan kompetensinya itu pada 2 hal. Oke, baik. Ini yang lebih detailnya. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, kan? Terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot saja. Karena kalau kehadiran kan secara tidak langsung ketika saya mendengarkan aktif itu sudah hadir ya. Kira gitu. Oke, luar biasa Bu Eka. Tadi saya bisa mendapatkan 2 yang perlu dikembangkan, kompetensi yang harus dikembangkan oleh Bu Eka. Ada 1 adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang kedua tadi present ya, dalam penuh. Nah, ini sangat luar biasa. Silakan Bu Eka untuk melakukan coachingnya. Semua rubrik tadi yang disebutkan oleh Bu Eka akan saya melakukan pengamatan selama prosesnya. Oke, terima kasih Bu Eka. Nah, silakan lanjutkan dengan proses coaching. Assalamualaikum Bu. Ini apa kabar Bu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Alma. Gimana kabarnya? Iya Bu. Iya. Gimana kabarnya kesiapan kegiatan sekolah kamu? Iya Bu, makanya saya ketemu sama Ibu ngobrolin masalah ini Bu. Iya, jadi ada beberapa yang saya sampaikan Bu ke Ibu. Gitu. Iya. Ini biar nyaman, mau di sini aja atau kita pindah ruangan? Apa Bu di sini Bu? Sini aja nih ya. Kasih Bu kalau mau. Iya. Oke. Apa namanya? Kira-kira mau mulai dari mana nih? Ini Bu, kan waktu itu kita pernah ketemu ya Bu ya sebelumnya. Terus kita juga pernah ngobrol sama Ibu kan kalau Ibu itu mau melakukan perencanaan kegiatan Bu, kegiatan OSIS kita kan Bu. Nah, ternyata masih jauh Bu dari siap. Ya, jadi sekarang aku tuh pengen cerita ke Ibu soal masalah ini gitu. Siapa tahu Alma dapat solusi dari Ibu atas permasalahan ini. Jadi siap untuk kegiatan. jadi Nanti Alma ini mau ketemu Ibu
Sekarang tujuannya itu untuk mencari solusi ya. Iya, mencari solusi. Jadi Jadi mudah-mudahan kegiatan dari yang akan dihadapi nanti. mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan solusi ya. Iya. Oke, apa namanya, sekarang bisa nggak Alma jabarkan dulu ya apa yang menjadi kendala dalam kegiatan tadi? Ini ya Bu ya, pertama, jadi kan kegiatan kita kan sekarang tuh digabung ya Bu ya, antara tim putra dan tim putri gitu kan Bu ya. Terus sekarang kan lebih banyak perlombaan gitu kan, olahraganya gitu, lebih banyak. Nah, terus sekarang tuh kan berbeda dengan tahun lalu ya Bu ya, sekarang tuh berbayar. Berbayar? Ya, berbayar kan, kalau tahun lalu kan gratis. Nah itu dia Bu, yang menjadi permasalahan kita sekarang buat Alma juga ya. Jadi ada perubahan konsep gitu Bu. Jadi kalau tim putra itu kan masa mikirnya gini loh Bu, nggak mau ngasih konsumsi gitu Bu, nggak mau ngasih konsumsi ke peserta gitu, kan aneh ya Bu ya gitu. Nah terus nggak mau ngasih akomodasi pula, penginapan buat peserta. Terus mereka tuh kan yang jauh-jauh kan masa disuruh minta penginapan sendiri gitu kan. Sementara tiap tahun kegiatan kita itu kan gratis, terus diberi akomodasi pula kan, penginapan, terus apa namanya, dikasih konsumsi gitu. Nah sekarang ceritanya kayak gitu loh Bu, jadi gimana kan Jadi dengan kondisi agak kompleks ya. ya betul. Putranya nggak mau ngasih konsumsi, Nah, nggak mau ada betul. penginapan, Iya. kan? Terus sekarang berbayar. Iya. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang nih, ya, perbedaan pendapat di antara tim putra dengan tim putri ini, kalau di range nilainya, itu kira-kira berapa dari 1 sampai 10? Oh Bu ya, sama aja cuma 9 Bu kayaknya. Nggak ada bedanya dari kemarin pembicaraan kita ya. Berarti hampir nggak ada nih persamaannya gitu, tinggi banget perbedaannya. Iya. Oke. Iya Bu. Nah, bisa dibayangin ya, setiap rapat pasti ribut. Banget Bu, pasti untuk maksudnya kan ada diskusi apa, berdebat kan gitu. Ini yang ini mau gini, yang ini mau gini gitu kan. Pasti jadinya tuh. Oke, bisa bayangin deh. Nah, sekarang gini, coba deh Alma identifikasi dulu alasan terbesar dari perbedaan pendapat tersebut apa? Kayaknya perbedaan terbesar kita ya Bu ya, Jadi susah gitu nemuin titik temunya tuh di mana ya, gitu. antara tim putri ya dengan tim putri itu kayaknya dari cara pandangnya Bu, seperti ini. Jadi cara pandang tim putra dengan tim putri itu berbeda sepertinya. Jadi dimana kalau kita itu kan tim putri lebih realistis lah Bu ya terhadap kondisi pencapaian dana yang didapat untuk kegiatan yang akan dilakukan gitu kan. Sementara kalau tim putra kan terlalu optimis gitu Bu dengan pencapaian dana yang direncanakan gitu. Jadi agak gambling kan Bu gitu ya, dengan melihat waktu yang terus mepet, terus berjalan, dana belum sesuai belum mendapatkan sesuai yang direncanakan gitu kan. Sedangkan ya gitu tadi dananya belum mencapai target yang diinginkan gitu kan. Sepertinya cara pandang deh Bu berbeda antara tim putra sama tim putri. Yang satu optimis, Iya, yang satu realistis. Nah, Betul. kira-kira gitu ya. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi titik perbedaan ya. Iya. Nah, sekarang gini, Alma itu ada ide nggak buat apa namanya, mencari tahu buat tim putra yang yakin dengan keinginannya, gitu ya, dan kamu yang cenderung realistis. Mungkin yang paling sulit diterima ya dia kayaknya ya gitu oleh tim putra kayaknya. Coba mungkin diuraikan aja dulu secara rinci perbedaan apa saja yang sulit kamu terima dan apa perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kalau kayak menurut Alma ya Bu ya, kayaknya kalau yang paling sulit diterima itu dari tim putra itu adalah mereka itu nggak mau memberikan akomodasi dan biaya untuk bintang tamu yang nggak mau diturunin harganya loh Bu, yang bintang tamu mahal itu loh Bu. Itu kan nggak mau diturunin tuh harganya. Nah itu tim putra itu nggak mau kecil gitu Bu, nggak mau.
ngasih akomodasi itu, dan biayanya itu ingin pakai bintang tamu itu gitu. Nah jadi dan yang masih bisa ditolerir yang kegiatan ini yang berbayar. Sulit ya, yang sulit diterima itu karena tim putra itu dia nggak mau nurunin apa namanya mengenai standar bintang tamu Iya. gitu kan, kemudian mereka nggak mau ngasih penginapan gitu ya. Nah terus kemudian yang mesti juga itu berbayar karena menyesuaikan dengan kemampuan Iya, ya. betul. Oke, coba deh dianalisa lagi juga sama Alma. Apa alasannya sampai tim putra itu memiliki argumen yang begitu kuat? Dianalisa lagi. Kayaknya gini loh Bu, kayaknya bintang tamu itu kan datang dari yang mereka mau ya Bu ya gitu. Jadi tim putra itu kan pengen bintang tamu itu kan gitu. Meskipun biayanya kan nggak masuk akal loh, bukan kayak sekian gitu kan, dan nggak sesuai dengan kultur sekolah kita sebenarnya Bu gitu, si bintang tamunya itu gitu. Nah jadi karena mereka belum bisa berpikir jauh ke depan mungkin ya gitu. Nah jadi ya solusinya adalah mungkin saya mau membuat pemetaan anggaran secara keseluruhan, mungkin sepertinya Bu, pemetaan anggaran secara keseluruhan, sehingga mereka bisa ikut melihat kebutuhan divisi lain yang tentunya kegiatannya juga nggak kalah jauh prioritas gitu kan, seperti itu. Nah terus kalau akomodasi bisa melihat perbandingan dengan berkaca pada diri kita. Kalau misalnya nih Bu ya, kalau kita mau lomba kan ke sekolah orang lain kan, terus jauh lokasinya gitu kan, ya gimana ya Bu ya, apalagi kalau pulangnya malam gitu kan. Nah itu kan kasihan kan gitu rasanya gimana gitu ketemu kita nanti gitu kan ya, apalagi malam-malam itu jadi sulit untuk pulang karena loh juga gitu kan kalau dikasih akomodasi penginapan kan ya Bu ya, untuk lebih memudahkan mereka nanti untuk besok pulang gitu kan, saya tidak berbahaya juga gitu. Hanya mungkin itu deh yang menjadi salah satu solusinya, membuat pemetaan anggaran keseluruhan dan ikut dilibatkan gitu, jadi melihat kebutuhan di sisi lain. Boleh juga tuh apa namanya idenya kamu coba gitu. Nanti dari ide ini kira-kira siapa yang akan eksekusi? Terus mau kapan? Kayaknya saya deh Bu, Yang Alma sendiri yang mau menyampaikan ke tim putra. Kan di sini juga Alma kan sebagai wakil ketua ya dan kayaknya besok deh mau mulai seperti itu. di rapat koordinasi besok. Secepatnya lebih baik kan ya. Iya. Saya pikir kamu sudah menemukan solusinya. Iya Bu, alhamdulillah setelah Alma ngobrol sama Ibu, jadi ada pencerahan gitu kan, solusi yang mau Alma ambil kan lebih ke arah gitu. Setelah ngobrol dengan Ibu emang Bu sekarang alhamdulillah lebih ke dalam gitu. Ya, alhamdulillah kalau bisa saya tunggu kabarnya. Kabar sama di sana kalau ada problem. Oke, siap Ibu. Laksanakan. Alma kembali ke kelas lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Salam dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah Bu Eka selesai ya coachingnya. Iya, alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah selesai pelaksanaan coaching? Lega sih gitu ya. Ternyata proses coaching itu se-amazing ini ya. Ya. Melewatinya penuh dengan tantangan, tapi sejauh ini ya saya cukup menantang. Gimana dengan coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah coachingnya juga luar biasa Pak. Ya. Oke, baik Bu Eka. Tadi setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh coach yaitu Bu Eka kepada coach Bu Eka di sini tadi siswa ya atas nama Almah ya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Izin ya Bu Eka saya menyampaikan catatannya dari Baik Pak. hasil coaching yang dilakukan oleh Bu Eka pada salah satu siswi Bu Eka tadi atas nama Almah ya kalau nggak salah. Almah. Yang pertama di sini Bu Eka selaku coach telah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta, di mana alur tirta itu kan di mana di dalamnya itu kita bisa menggali bagaimana menentukan tujuannya,
lalu mengidentifikasi, lalu bagaimana rencana aksi, dan tadi di akhir itu dengan tanggung jawab atau komitmen selanjutnya. Lalu yang kedua, alhamdulillah Bu Eka selaku coach juga mampu mengarahkan coachingnya siswi tadi atas nama Alma itu untuk menentukan rencana aksi ke depannya, rencana tindak lanjut setelah selesai coaching hari ini. Lalu yang ketiga, Bu Eka juga sudah sangat fokus pada coaching yang sudah menunjukkan kesadaran penuh atau present ya. Lalu yang keempat tadi, saya melihat Bu Eka selaku coach di sini sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Nah, itu yang saya dapatkan dari proses coaching tadi. Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk kedepannya ini kira-kira dari Bu Eka sendiri, kira-kira kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mendalami lagi sih Pak mengenai alur cerita ini. Jadi supaya apa proses peningkatannya itu terjadi ke depannya itu lebih baik lagi. Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih Bu Eka sudah melakukan yang terbaik hari ini ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Iif. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Pak Arif ya. Katanya hari ini Pak Arif ada coaching ya? Iya betul Pak. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan coaching. Mudah-mudahan ya lancar. Terus Pak Arif sudah tahu bagaimana rubrik penilaian coaching tersebut? Alhamdulillah sudah sih Pak. Kebetulan untuk coaching kali ini saya menyiapkan rubrik. Yang pertama itu saya menggunakan alur peta, di mana di dalam prosesnya itu nanti bagaimana saya mampu menggali potensi dari coaching saya. Yang sebelum menuju ke itu ya pasti kita mulai urutkan dulu dari tujuan, terus nanti identifikasi dulu nih kira-kira apa alasannya, lalu baru nanti rencana aksi sampai pada tahap komitmen kira-kira selanjutnya tanggung jawabnya seperti apa. Lalu yang berikutnya pastinya juga proses coaching ini saya memperhatikan 3 kompetensi ya, prinsip-prinsip penting dari coaching ini. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, lalu yang ketiga itu memaksimalkan potensi yang ada dari coach saya. Ya seperti itu sih Pak rencana rutin. Alhamdulillah ya udah tersusun secara urutannya mulai dari prinsipnya tadi ya. Ini Pak Arif ada pertanyaan dari saya. Kompetensi apa yang akan Pak Arif kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini? Oke, pada proses coaching hari ini memang ada kompetensi yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu saya akan mengembangkan present atau kehadiran kesadaran penuh. Lalu yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ya. Itu dari ketiga coaching itu apa yang akan dikembangkan dan kompetensi yang tadi yang lebih spesifik menurut Pak Arif yang akan dilakukan? Kalau secara spesifik mungkin saya lebih mengembangkan pada 2 poin kita. Yang satu itu adalah kesadaran penuh, lalu yang kedua tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus indikator tercapainya yang Bapak Arif dapatkan dari coaching yang akan dilakukan apa? Dari coaching ini nanti yang saya harapkan atau indikator tercapai yang saya inginkan dari coaching saya, bagaimana coaching tersebut mampu menemukan potensi dirinya sehingga dia mampu memecahkan atau memberi solusi dari masalah-masalah yang menghadapi. Jadi supaya nanti ada solusi ya Pak Arif ya yang betul dari ya, mungkin itu pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan hari ini coachingnya sudah aman.
baik ya, mudah-mudahan tidak ada kendala apapun dari kursnya. Silakan untuk coachingnya. Terima kasih Pak Iin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Rika. Boleh nggak saya minta waktunya sebentar Pak? Boleh mangga Bu Rika. Ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasain sekarang. Ya. Ini Pak, akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa di kelas saya tuh kurang antusias dalam belajar, terus nggak semangat gitu. Gitu Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Rika sudah mau berdiskusi. Namun dari diskusi ini kira-kira hasil yang diharapkan oleh Bu Rika dari diskusi ini apa? Saya ingin dapat solusi Pak untuk masalah saya. Menurut Bu Eka, hal apa saja yang membuat siswa kurang antusias dalam pembelajaran yang diberikan? Kalau saya ingat-ingat dulu ya Pak ya, jadi bisa jadi itu yang pertama, pelajaran saya itu sedikit membosankan. Terus kemudian monoton, ya. Dimana gini, saya itu kurang dominan dalam menjelaskan materi gitu kan. Terus kemudian cepat kalau siswa saya, sehingga apa? Seolah-olah saya itu nggak ngasih kesempatan untuk berpendapat. Itu sih. Dari permasalahan tadi yang disebutkan oleh Bu Eka, kira-kira menurut Bu Eka, apa langkah-langkah yang membuat murid itu antusias untuk belajar sehingga pembelajaran mereka itu tidak direspon seperti tadi? Ya pastinya sih ya apa ya, tiap murid itu kan pengen belajar itu dengan suasana yang menyenangkan ya, nggak bikin bosan gitu, nggak caranya tuh nggak monoton gitu aja gitu kan. Luar biasa, saya juga sependapat kalau seperti itu karena memang pembelajaran di dalam kelas itu bagaimana kita mengatur ya untuk berubah proses pendapat. Nah, kira-kira menurut pendapat Bu, apa saja yang bisa membuat siswa itu merasa asik gitu loh dalam pembelajaran sehingga kita nggak bosan? Kalau menurut saya pelajaran itu terpisahkan siswa. Kemudian ketika saya menerangkan itu, saya meminta siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Satu lagi ada ice breaking. Nah, gimana ice breaking atau games ini kalau saya lihat dari beberapa referensi itu, ini efektif gitu ya untuk membuat pelajaran itu lebih menarik. Jadi kayak belajar sambil main gitu. Kira gitu. Lalu dari Bu Eka sendiri mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah itu juga menjadi Salah satunya ya. Jadi apa namanya sejadi gitu ya. Dan saya juga merasakan sendiri bahwa ini tugas yang saya kasih pun banyak banget gitu. Sudah banyak, kemudian soal-soal pertanyaan yang terkadang saya itu ketika memberikan tugas saya tidak memberikan sumber belajar itu dari mana gitu ya. Terus kemudian apa namanya medianya itu yang beragam itu saya nggak kasih gitu, pokoknya ngasih tugas aja, pertanyaannya banyak, kemudian tugas. Nah, itu yang terkadang ya saya pikir bahwa tugasnya yang kebanyakan gitu. luar biasa ternyata Bu Eka ini bersemangat sekali kalau memberikan tugas. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Eka, selama proses pembelajaran selama ini sumber belajar yang digunakan itu Apa ya? Saya sih masih seputar buku teks, biasa aja yang ada aja gitu saya manfaatkan. Gitu. kalau selain sumber belajar buku teks tadi ada media-media lain? Kalau dilihat dalam lingkungan pelajaran sekarang sih ada banyak Pak, gitu ya. Kayak video, media sosial, gitu, banyak gitu. Cuman bisa menggunakan gitu. Nah, mungkin saja ketika kita menggunakan media
dia tadi mungkin itu bisa juga membantu proses pembelajaran sehingga tadi bisa itu sehingga siswa juga menjadi antusias dalam pembelajaran ini. Terus rencananya apa? Saya sudah tahu ini sangat banyak. Jadi saya akan merancang pembelajaran dulu. Oh ya, ini masuk ke rencana ya. Berarti Ya. bagus nih, Bu Eka sendiri juga sudah punya rencana aksi ke depan tuh. Jadi saya membuat SOP dulu, di mana saya merancang pembelajaran yang menyenangkan, asik lah, gitu. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, gitu. Jadi nggak cuma buku teks aja. Terus kemudian media pembelajarannya itu yang menarik, gitu ya. Pastinya disesuaikan dengan karakter materi ya. Gitu. Jadi gimana caranya pembelajaran beragam, media pembelajaran itu juga menarik buat anak-anak, gitu. Terus yang kedua, saya juga memberikan keluasan gitu kepada mereka. Kalau sebelumnya menerangkan itu didominasi oleh saya memberikan ini keluasan ke mereka untuk berpendapat gitu. Jadi siswa itu aktif gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini nih istilahnya diferensiasi Pak. Ya. Sekarang kan banyak ya istilah-istilah diferensiasi yang digunakan dalam perbaikan metode pembelajaran ya, gitu. Dimana saya melihat dulu nih gitu ya, minat kemudian kemampuan anak-anak itu kan berbeda. Makanya kemudian saya menyesuaikan dulu nih, oh kalau sini minatnya begini, tapi saya harus mengkaitkan metode saya seperti ini. Kira-kira gitu. Luar biasa dari rencana BK, menurut saya itu rencana yang sangat luar biasa ya, untuk membuat pembelajaran itu lebih antusias lagi dan lebih kepada anak. Oke, selanjutnya kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi sudah disebutkan? Ya, saya ini aja ya, berkomitmen gitu, apa memperbaiki ya, membuat rencana pembelajaran yang asik gitu ya. Jadi dimulai dari pembuatan RPM dulu, kemudian saya lebih banyak men-searching ya, sumber-sumber belajar gitu. Jadi sumber-sumber belajar gue itu banyak gitu. Sehingga apa? Ya kita kaya akan informasi gitu. Dan juga media pembelajaran yang kekinian gitu menurut anak-anak. Jadi daya eksplorasi anak-anak itu juga tinggi gitu. Karena apa? Seiring saya memberikan keluasan kepada mereka untuk apa? Memberikan pendapat, ya kan? Terus kemudian membuat mereka itu mengeksplorasi apa yang mereka minati. Dimana saya di sini tuh membuat mereka itu nyaman dalam belajar. Kira-kira sih itu. Luar biasa, semoga rencana-rencana tadi yang disebutkan oleh BK bisa berhasil ya ke depannya. Amin. Jangan lupa dari rencana itu kabarkan juga ke Bapak kira-kira sudah sampai mana di produksi yang sudah dilakukan ya, karena dari BK sendiri punya potensi yang sangat luar biasa. Mungkin karena sekarang administrasinya sudah selesai ya, BK Bapak mau masuk lagi. Terima kasih waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya udah beres ya? Alhamdulillah udah Sudah selesai ya? Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin dari tadi hasil coaching saya melihat benar ya kita sama hasilnya. Ada pertanyaan dari saya, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Pak Arif yang tadi mendapat? Baik, Pak, sebelumnya ini alhamdulillah saya tadi bertemu dengan potensi yang sangat luar biasa juga, memanfaatkan beberapa potensi yang luar biasa. Dengan hasil coaching tadi saya benar-benar dapat dengan menggunakan metode atau alur kita tadi, mulai dari tujuan, mulai dari selanjutnya identifikasi, dari rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Dari sini saya juga mampu menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Nah, dari potensi ini sehingga coach juga mampu mengatasi masalah itu sendiri dengan potensi yang sudah sebetulnya ya. Iya, sebetulnya masalah itu sudah dihadapi dan diselesaikan oleh sendiri. Alhamdulillah ya, jadi sudah
tercapai, terus mendapatkan solusi yang terbaik dari sendiri. Mungkin mohon izin ya Pak Arif, dari hasil tadi coaching saya menulis sedikit catatan ya dari hasil observasi. Alhamdulillah ya Pak Arif sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, sudah menunjukkan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching. Pak Arif juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab dari coaching agar nanti rencana aksinya juga dapat dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Terus Pak Arif juga sudah fokus kepada coaching ya, yaitu sudah ada pada kesadaran penuh ya, tiga istilahnya dari kotak mata juga udah terlihat ya Pak Arif istilahnya aktif. Terus Pak Arif juga sudah melakukan yang istilahnya mendengar secara aktif bagaimana coaching berdialog dengan Pak Arif ya. Terus Pak Arif juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang dimau oleh coaching ya, istilahnya membuat rangsangan dari coaching tersebut kepada Pak Arif ya. Mungkin itu dari catatan hasil saya Pak Arif, dan ini di akhir ya saya menanyakan ke Pak Arif bagaimana ke depannya kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Arif berdasarkan coaching hari ini Pak Arif. Ya, sebelumnya terima kasih dari Bapak tadi sudah menyampaikan beberapa poin penting yang telah dilaksanakan dalam coaching itu. Untuk kedepannya pastinya yang perlu saya kembangkan lagi, pertama ya memang harus mendalami alur Tirta itu sendiri, agar bagaimana kita menggali benar-benar melalui pertanyaan berbobot tadi bisa menggali potensi dari coach itu sendiri, sehingga coach itu sendiri bisa menemukan solusi yang kendala yang dihadapi. Seperti itu. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mudah-mudahan ya kedepannya coachingnya semakin baik dan semakin baik-baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.